Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nisan Nurkaida, perwakilan dari kelompok Autoregressive Distribution Lake atau ARDL. Nah, di sini saya sedikit akan menjelaskan mengenai bagaimana pengolahan data menggunakan metode ARDL. Nah, di sini sendiri saya sedikit menjelaskan lebih dahulu ya, model seperti apa model ARDL itu sendiri. Nah, model ARDL sendiri bisa diartikan sebagai metode gabungan dari autoregressive. Nah, AR itu sendiri metode autoregressive dengan distribution lag. Nah, di sini sendiri model autoregressive memakai satu atau lebih dari data bentuknya variabel sebelumnya Y gitu. Nah, di sini sendiri terdapat beberapa kelebihan menggunakan metode ARDL. Yang pertama, stasioner data tidak diperlukan. Yang kedua, yakni bisa dijelaskan untuk stasioner data tidak diperlukan sendiri, stasioner data tidak terlalu penting lagi. Berbeda dengan metode VAR atau VECM yang mana mengharuskan stasioner data dalam ordo yang sama. Namun metode ini tidak. Namun begitu ARDL sendiri tidak bisa digunakan untuk mengolah data second diff gitu. Selanjutnya, variabel tidak harus sama. Nah, peneliti tidak harus memperhatikan variabel terkontegrasinya harus sama pada ordo. Namun hal yang perlu diperhatikan yang level dan first difference-nya haruslah sama, yang mana tidak boleh ada dalam tingkat second diff. Selanjutnya, jumlah sampel tidak menjadi soal. Nah, keuntungannya yakni meskipun kalau dengan yang lain pengolahan data menggunakan pengolahan data yang lain harus dengan jumlah data atau series data yang jumlah banyak. Sedangkan ARDL ini sendiri memungkinkan untuk digunakan dalam sedikit data, namun hasilnya masih sesuai dan akurat. Selanjutnya, metode ARDL sendiri dapat membedakan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, selanjutnya software yang dapat digunakan untuk menggunakan metode ARDL sendiri ada yang pertama Ifuse, Stata, SPSS, GRTL, atau GNU, Regression Economics and Time Series Library. Dan selanjutnya ada software R, yakni software berbahasa pemrograman dan lingkungan perangkat lunak untuk komputasi, statistik, dan grafik. Nah, dalam bentuk ini sendiri di sini ada menguji model ARDL sendiri beberapa tahap pengujian, yakni model ARDL dan pengolahan data sendiri, yang mana uji stasionaritas, yang selanjutnya ada uji derajat integrasi, kointegrasi. Nah, di sini sendiri ada secara umum ya, kalau misalnya menggunakan metode Ifuse, karena di sini sendiri saya sendiri akan menjelaskan dengan metode Ifuse. Yang pertama ada collecting data secara umum, yang selanjutnya input data dan processing data, dan selanjutnya output. Nah, untuk lebih jelasnya, sini saya akan menjelaskan bentuk model ARDL prosedurnya dengan menggunakan software Ifuse. Nah, pertama-tama kita buka dulu software Ifuse-nya. Nah, ini ya teman-teman untuk tampilannya. Nah, selanjutnya untuk membuat work file sendiri, kita klik dengan file, lalu new, atau bisa work file dengan Ctrl N ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan date regular frekuensinya, work file structure type-nya. Selanjutnya frekuensinya itu sendiri di sini, karena saya memiliki data yang berbentuk bulanan, kita klik monthly. Sedangkan kalau teman-teman punya data tahunan bisa memilih annual. Nah, klik monthly. Nah, start date-nya itu data saya di bulan April 2020. Selanjutnya end date-nya Agustus 2023. Oke. Nah, ini ya teman-teman, sampai ada muncul hasil dan residualnya. Nah, untuk menambahkan data atau import datanya sendiri, di sini saya akan klik lalu empty group atau edit series. Nah, di sini udah muncul ya edit seriesnya teman-teman. Nah, di sini teman-teman buka data yang teman-teman punya. Nah, di sini
yang saya akan bahas yakni pengaruh exchange rate atau kurs dan inflasi terhadap ekspor Indonesia tahun April 2020 hingga Agustus 2023. Nah, kita copy dengan keterangan IX juga dimasukkannya teman-teman dengan lalu seluruh datanya di blok, lalu kita copy ke eViews kita. Nah, lalu kita input di sini. Nah, kita berkecil aja teman-teman. Lalu apa sih yang pertama yang harus dilakukan? Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah seperti yang tadi dijelaskan, yakni setelah teman-teman mengimport data, melakukan uji stasionaritas pada masing-masing data. Yang pertama, kita klik variabel Y, variabel namanya dulu, dengan klik view. Ya, kita buka dulu ya, mohon maaf teman-teman, kita buka dulu datanya. Nah, setelah muncul work file series Y, di sini teman-teman klik lagi view, lalu kita lakukan unit root test teman-teman sesuai yang dijelaskan. Nah, unit test itu sendiri dilakukan dengan standard point. Nah, dengan standard root test yang biasa. Nah, pilih mode ADF test pada level test unit root ini di level atau post difference. Nah, teman-teman menyesuaikan ya. Ketika misalnya kita coba di level ini dan probabilitasnya sudah lebih di bawah 0,05, maka bisa dilakukan. Nah, jika misalnya lebih tinggi kita ke post difference. Nah, oke, kita klik OK. Nah, di sini masih lebih besar, terlihat ya probabilitasnya 0,2652. Berarti di sini masih terlalu ini ya. Selanjutnya bisa. Nah, karena ini jika p-value lebih kecil 0,05 berstasioner, sedangkan jika 0,25 ini sendiri 52 ini kan belum stasioner. Teman-teman bisa mengklik melakukan kembali unit root testnya dengan merubah test for unitnya menjadi phase difference. Nah, klik OK. Nah, ini ya teman-teman, probabilitasnya ada 0,0. Selanjutnya teman-teman bisa sudah selesai, kita bisa melakukan unit root test untuk yang kedua, untuk X1. Nah, klik X1-nya, lalu teman-teman bisa kembali melakukan klik view untuk melihat unit root testnya dan standar unit root test, kemudian augmented dengan level dulu kita lihat. Nah, masih 0,07 sudah mendekati, namun masih di atas 0,05. Nah, jadi kembali ke view lalu melakukan unit root test dan standar unit root testnya dirubah menjadi phase difference. Nah, jangan sampai kita menggunakan second difference ya teman-teman. Nah, udah 0,00 ya teman-teman, berarti probabilitasnya sudah memungkinkan karena lebih kecil dari 0,005. Selanjutnya kita melakukan ke X2 itu sendiri. Nah, lalu kita ke view, unit root test, kembali standar unit root test, dan kita klik level. Oke. Nah, 0,1 masih lebih besar ya dari 0,05. Lalu kita rubah dengan unit root test, yakni standar unit root test yang phase difference. Nah, meskipun di sini 0,41 ya, kita tidak bisa mengubah menjadi second difference, maka itu berarti ada stationaritasnya ada terjadi perubahan gitu di X2 variabel inflasi gitu. Nah, setelah itu bisa ditutup ya teman-teman. Nah, bisa ditutup juga ini ya teman-teman. Bisa ditutup juga. Nah, baru kita ini secara keseluruhan gitu, melakukan unit root test secara keseluruhan gitu untuk variabel X1, X2 dengan mengklik ketiga variabel tadi, lalu klik kanan dan open as group. Nah, ini grup datanya ya teman-teman udah muncul. Lalu kita klik view, lalu unit root test, dan cross sectionally independent. Coba kita lihat dulu ya teman-teman. Nah, ininya sendiri menggunakan individual root visor ADF atau individual dengan level dulu ya, kita lihat teman-teman. Nah, probability-nya masih lebih mohon maaf teman-teman, kita harus menyesuaikan view-nya
kita harus menyesuaikan dengan unit test yang tadi dilakukan, probabilitasnya di unit berapa, di unit apa. Nah, tadi kan sebenarnya di first difference ya. Mohon maaf tadi saya lupa merubah, selanjutnya kita ke first difference untuk merubah itu sendiri. Untuk klik OK. Nah, udah ya, terlihat ada F research chi-square dan G-state-nya probabilitasnya udah di bawah 0,05. Nah, mungkin seperti diketahui tadi kan ada perbedaannya di dx2-nya itu sendiri. Nah, di sini sendiri bisa dilihat teman-teman. Selanjutnya kan sudah selesai ya kita melakukan uji seasonalitas. Selanjutnya kita melakukan uji kointegrasi, di mana uji kointegrasi dilakukan dengan dua macam. Yang pertama dengan tes Johansen. Nah, yang pertama kita setelah melakukan ini, lalu kita kembali lagi ke view, lalu di sini kita ke co-integration test, karena si Johansen system ini ada di co-integration test. Nah, klik aja langsung. Nah, lalu kita masuk ke OK. Nah, ini ya hasilnya. Nah, di sini jika p-value lebih besar dari 0,5 berarti tidak ada integrasi, dan jika y dan x tidak terjadi kointegrasi, maka model cocok adalah menggunakan ARDL. Kita lihat ya. Nah, di sini untuk y dan x sendiri sudah di bawah 0,5 ya teman-teman. Untuk yang lainnya juga sudah di bawah 0,5 di ini 1 dan ini juga ya teman-teman. Berarti karena tidak jadi cocok itu menggunakan model ARDR. Nah, karena di bisa dari 0,5 tidak ada kointegrasi dan tidak terjadi kointegrasi dari awal gitu dalam model sebelumnya. Nah, selanjutnya yang dilakukan adalah uji kointegrasi dengan bond test. Yang pertama dengan kita pindah ke sini ya teman-teman, ke view, lalu kita melakukan ke quick ya teman-teman, lalu kita estimate equation ini. Nah, mohon maaf teman-teman, bisa dengan koefisien diagnostiknya itu sendiri dengan melakukan. Nah, kita kembali ini tutup. Nah, kita kembali ke sini lalu open as equation. Nah, modalnya udah muncul ya. Nah, karena tadi kita melakukan first difference, jadi kita D sama dengan Y, D dalam kurung Y, D dalam kurung X1, kemudian D kurung X2. Nah, jangan lupa teman-teman sesuaikan modelnya yang akan teman-teman gunakan. Nah, di sini kita ARDL atau Auto Regressive Distribution Lag Models. Nah, di sini sendiri udah muncul ya. Klik OK. Ada unmatch ya teman-teman. Nah, ketika ada kesalahan berarti ada yang ini gitu. Nah, tadi ada kesalahan penulisan, makanya mungkin ini. Nah, sendiri. Nah, berarti udah betul ya teman-teman. Nah, di sini udah muncul ya untuk standar ini sendiri. Nah, setelah Johansen di sini sendiri bisa dilihat ya, setelah melakukan dengan bond test itu. Nah, bisa dilakukan selanjutnya kita rubah ke view, lalu kita lihat ke koefisien diagnostik. Setelah kita memunculkan yang sebelumnya, equation yang kita dengan model ARDL ini, equation ini kita rubah tampilannya ke koefisien diagnostik dengan bond test. Nah, karena saya menggunakan IPS versi 12, bond testnya sendiri menyambung dengan long run form and bond test. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Jika ada kointegrasi berarti ada hubungan jangka panjang digunakan peramalan dan pada kasus ini. Nah, di sini sendiri bisa dilihat ya teman, kita perbesar aja. Nah, untuk hasil bond testnya sendiri kita bisa harus berada di bawah nilai 11. Nah,
value statistik dari bound test kita itu sendiri berada di 9,74 ya teman-teman, 9,74. Nah, setelah melakukan uji kointegrasi, apa sih yang teman-teman harus lakukan? Selanjutnya, yang teman-teman lakukan adalah uji melihat lag optimum untuk menentukan lag berapa yang menjadikan nanti selanjutnya menentukan model terbaik untuk di model ARDL dalam data ini. Itu selanjutnya kita melihat lag optimum dengan ke view ini sendiri, lalu ke model selection summary. Nah, kita lihat kriteria graph-nya. Nah, di sini kita ketahui ya kriteria graph-nya ada archaic information kriteria top 20. Jadi dari ke-20 terdapat 20 model utama. Nah, di sini sendiri model terkecil yang biasanya model terbaik dan nanti kita uji di tahap selanjutnya yakni 3 0, 0. Nah, dengan variabel y-nya 3 lex maksimalnya, dan variabel x1 0 dan variabel x2-nya itu 0. Nah, selanjutnya sudah kita kita melanjutkan ke kriteria selanjutnya, yakni untuk mengembalikan ini menjadi ARDL itu sendiri. Nah, kita ke quick estimate equation-nya, lalu kita kembali melihat rumus gitu. Jadi kita lihat di sini sendiri estimate equation yang tadi. Nah, ini bisa kita tutup. Lalu, nah ketika sudah ini kita kembali ke quick, lalu, nah ini ketiga, klik kanan aja, open, lalu as equation lagi, modelnya kita sesuaiin lagi ya teman-teman. Yang tadi. Nah, modelnya udah. Nah, jangan lupa teman-teman, hati-hati atau kalau ada kesalahan seperti yang saya lakukan dengan ininya kembali lagi ARDL. Nah, oke. Nah, lalu di sini masukkan rumus. Nah, information kriteria. Nah, ada estimasi menjelaskan di sini sendiri. Nah, udah ya. Nah, ini tuh sebagai pembuktian yang tadi, di mana section model yang tadi adalah ARDL-nya itu 3,00. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman ya, 3,00. Berarti yang disebutkan pada informasi tadi dengan information dengan mode yang dengan metode kriteria graph sudah sesuai gitu dengan metode equation metode ARDL yang di ini variabel dependent-nya itu y. Nah, selanjutnya di sini bisa disimpulkan kriteria pemilihan lag dengan melihat archaic information kriteria terkecil model paling baik dari 20 model yang tadi ditampilkan adalah 3, 0, 0, berarti y berjumlah 3 leg, x1 berjumlah 0 leg, dan y dan x2 berjumlah 0 leg. Nah, selanjutnya apa sih yang teman-teman lakukan? Oke, nah dijawab ya. Yang selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama sebenarnya tidak dari tiga utama, pasti teman-teman udah tahu, yang ini uji normalitas, autokorelasi, dan heterokedasitas. Nah, normalitas itu sendiri bisa kita lihat dengan menggunakan residual diagnostik di tab view. Kita view lalu residual diagnostik dan yang pertama normality test, histogram normality test. Nah, bisa dilihat ya, keseluruhan probability ini di bawah 0,5. Nah, jika p-value lebih besar, nah berarti asumsi dalam kasus ini normal gitu. Nah, di sini sendiri probability-nya dilihat 0,365, berarti 36 sendiri lebih besar dari 0,05 gitu. Jadi jika asumsi normal terpenuhi dalam model ini. Selanjutnya autokorelasi. Kembali lagi, nah autokorelasi juga ada di residual diagnostik, yakni serial correlation LM test. Nah, yang khusus LM test yang ini ya. Nah, Dirac include-nya 2 juga. Nah, ini ya muncul. Nah, di sini
jika probabilitas lebih besar dari asumsi terpenuhi. Nah ini ya F-nya di sini sendiri probability-nya lebih besar ya 0,01 dan 0,08, berarti sudah terpenuhi ya teman-teman. Selanjutnya uji heterokedasitas juga sama di residual dan heteroscedasticity test. Nah langsung muncul ya rumus regressionnya D1, D2. Nah ini rumus untuk diketahui nanti di awal dari model itu sendiri. Nah sama untuk memenuhi asumsi heteroscedasitas harus dibawa di atas lagi 0,05. Nah p-value-nya itu sendiri dengan p-value kita di 0,46, 0,42, 0,83, dan untuk di yang lain sini sendiri ada di keseluruhan memenuhi gitu ya, kecuali di X2 yang 0,04 gitu teman-teman. Nah kita setelah ini berarti kriteria pemilihan lagnya sudah sesuai gitu yang tadi kita lakukan. Selanjutnya kita bisa menentukan model terbaik. Nah model terbaiknya sendiri bisa kita lihat dari sini ya teman-teman. Model terbaiknya gimana? Yakni model ini jika diartikan adalah model ARDL 3.0,0 yang terbaik ini mengimplementasikan bahwa variabel Y atau nilai eksponensial itu sendiri yang sesuai itu adalah 1 bulan lalu atau di bulan Juli 2023, selanjutnya di bulan Juni, serta di bulan Mei 2023. Jadi Y1 bulan lalu dan Y2 bulan lalu dan Y3 bulan lalu gitu. Nah sedangkan X2 nilainya itu sendiri ini ya memenuhi gitu dengan selalu memenuhi dengan nilainya 0,4, berada di bawah, dan ini juga ini gitu. Selanjutnya untuk X2 yaitu. Nah untuk p-value-nya sendiri dalam hal ini uji model terbaiknya itu bisa dilihat dengan yang tadi model ARDL. Nah yang tadi saya jelaskan itu di sini kembali dengan kembali ya ke yang tadi model ARDL. Nah jangan sampai kembali ke teman-teman. ARDL. Nah oke. Nah ini ya model terbaiknya itu yang tadi saya jelaskan, dan karena DX itu sendiri di setiap waktu dengan nilai 0,03, sedangkan X1 yang tadi saya jelaskan bahwa di Y-1 atau sebulan yang lalu, dan Y2 bulan yang lalu, dan Y3 bulan yang lalu, dan X2 statusnya berhubungan gitu, kointegrasi dan standarisnya gitu, sedangkan X1 tidak. Nah untuk nilai p-value-nya sendiri di sini kita mendapatkan nilai untuk di sini ya. Nah sini ya teman-teman, nilainya 0,0152 untuk probabilitasnya atau f-statnya p-value, probability value. Nah itu ya mungkin teman-teman, jadi ini tampilan model terbaik dari model ini gitu ya teman-teman. Oke. Nah, bisa dilihat teman-teman, bisa secara jelas dilihat di sini. Teman-teman. Nah, selanjutnya kita melakukan model long run gitu dengan cara kita kembali ke view lagi dengan koefisien diagnostik, karena sebenarnya hampir sama ya dengan bound test yang tadi, karena kalau di EVIUS 12 itu sendiri long run form dan bound test itu sendiri bergabung gitu. Cuman untuk melihat condition correctional regressionnya dengan long formnya bisa di sini ya teman-teman. Nah di sini model long run. Nah ini tampilannya teman-teman. Sebenarnya hasilnya juga diinginkan hampir sama dengan long run. Nah level equationnya X1 probability 0,52, f-contestnya juga level sensitif itu. Selanjutnya uji stabilitas nih, gimana sih teman-teman? Yakni untuk ini sendiri kita harus mengembalikan stabilitas diagnostiknya. Namun
di sini sendiri kita harus merubah yang semula ARDL menjadi least square lagi gitu, jadi model least square lagi. Nah, kita bisa ke estimate, tutup dulu ya teman-teman. Nah, estimate. Nah, kita rubah dari ARDL ini sendiri menjadi least square atau NLS N6. Nah, oke. Nah, ini ya teman-teman. Nah, di sini sendiri gimana sih, kan kalau ini masih berbentuk data. Kita bisa mengujinya dengan menggunakan view di sini, lalu di sini kita stability diagnostic. Nah, kita lihat di reserve estimate atau OLS only. Nah, di sini, nah kita pertama dengan custom test. Nah, di custom test ini sendiri terlihat ya bahwa data kita garis biru ini yang menunjukkan perubahan ini berada di dalam garis merah. Jadi tidak ada yang perubahan yang signifikan gitu dan juga mengartikan bahwa masih berada di sekitar garis merah. Jadi data kita tidak melintas setengah waktunya gitu, masih sesuai dengan norma dengan stabilitas datanya masih stabil karena berada di garis merah. Nah, coba kita lihat dengan kusum mode stability diagnostic dengan ini kusum of square test. Nah, di sini of square test. Nah, menggunakan kusum square test ini sendiri, data kita stabilitasnya sudah tidak stabil, yakni bisa dilihat di sini. Coba kita klik. Nah, ada data yang keluar. Nah, di sini sendiri. Nah, tuh signifikansi 6%. Nah, di sini berarti dalam selang waktu 2021 hingga 2022 stabilitasnya menurun gitu jika diuji menggunakan kusum of square test, karena di selang waktu 2021 hingga 2022 ini terdapat data yang melintasi garis merah yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, jadi kelihatan ya teman-teman, udah mulai kelihatan bahwa melewatin gitu. Ini yang terlewat ini gitu stabilitasnya berkurang. Sebenarnya apa sih fungsi dari uji stabilitas ini? Yakni mendeteksi stabilitas parameter dalam jangka panjang dan jangka pendek. Menggunakan modelnya sendiri harus dikembalikan dari menjadi originally least square gitu. Nah, model dinyatakan stabil hanya pada custom test karena garis biru tidak keluar dari garis merah. Nah, ini ya model yang custom square test tidak stabil gitu. Selanjutnya kita melakukan forecast atau peramalan ya dari data itu sendiri. Nah, di sini kita tinggal bisa langsung aja ya ke view. Nah, kita bisa di sini langsung forecast aja langsung. Nah YF ini sendiri forecast gitu. Oh, ininya estimasinya. Nah, ini juga kita sesuaiin, kita cek dinamik. Nah, ininya variabelnya di Y ya, bukan di dependent Y. Nah, ininya grafnya forecast. Nah, kita klik OK. Nah, peramalannya ini sendiri ya untuk ininya. Nah, berarti cenderung dalam hal ini sendiri peramalannya itu stabil ya teman-teman dengan nilai yang seperti ini. Nah, untuk menguji stabilitasnya gimana dan peramalannya sesuai atau enggak. Nah, di sini kan symmetric mapnya 5 ininya. Variasinya juga dijelasin ya, mean absolute errornya berapa, root mean-nya berapa, nah maksualnya di Y gitu. Nah, ini forecast sampel dengan sampelnya udah sesuai atau enggak. Nah, teman-teman bisa, kalau di sini kan forecast sampelnya dimulai dari di ini ya, untuk aja sampelnya di Mei gitu, sedangkan dari bulan April. Nah, view-nya kita bisa lihat lagi bisa lihat dari sini nih, bandingkan dari sini. Y forecast itu berapa nilainya, kita open. Nah, kita klik open. Nah, kita lihat perbedaannya gimana ya. Nah, kita lihat. Nah, kalau dalam pengujian yang kali ini perbedaannya cukup besar ya, terlihat sampai 10
sampai 10.000 gitu. Di sini 10.000 lebih, sekitar 9.000 perbedaannya gitu. Seharusnya 11.296 dengan 26.79 gitu di data ya aslinya gitu. Tuh, sebentar teman-teman. Nah, teman-teman kita bisa lihat ya di YF-nya itu sendiri gimana. Nah, coba kita lihat di view ininya dengan forecast-nya di actual DF gitu ya. Ini mana ya? Itu di forecast-nya kita rubah ke DI-nya mana. Nah, terlihat Y-nya. Nah, makin jauh ya teman-teman. Nah, berarti kita harus forecast-nya di Y. Oke. Nah, terlihat datanya berapa. Nah, lihat teman-teman. Sedikit perbedaannya dari sekitar 9.100 lebih ya teman-teman. Nah, mungkin itu ya bentuk contoh pengujian pengolahan data ataupun menggunakan model autoregresif distribusi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahpahaman dalam video ini. Terima kasih atas adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.